Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel Kopi Penunggu. Jadi malam ini kita kedatangan narasumber, ya. Mungkin nggak asing mukanya ya. Kalau di Gorontalo ini mukanya nggak asing ya. Oh yang ini. Nggak kayaknya yang ini nih. Bapak. Jadi kita nggak perlu lama-lama. Kita coba perkenalkan dulu narasumber kita ini. Namanya siapa ya? Bapak dulu. Oke. Nama saya Faisal Ali. Sudah berapa lama Anda jualan boraks? Faisal Ali. Faisal Ali. Oke, terima kasih. Saya Andre Tahaku. Dipanggilnya Andre. Nama kecil Aan. Ini kalau saya sih lihat Andre ini nggak asing ya di Gorontalo ini. Kalian kalau pasti lihat mukanya ini muka-muka artis lah, muka artis-artis lah. Ada ya. nama panggilan saya kan? Oh ada nama Ada panggilan nama ya? Apa tuh namanya? Apa tuh? Andre. Oke, jadi Mas Faisal dengan Mas Andre. Jadi tema malam kini jadi mistisisme dan logika. Mistisisme dan logika. Jadi menurut Andre dengan Faisal, mistisisme itu seperti apa? Boleh kalian jelaskan mistisisme itu seperti apa? Iya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat Kopi Penunggu sudah undang kita berdua di sini. Ya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bisa hadir di sini. Artinya kita santai aja nih ya sambil cerita ya. Oh, tidak usah terlalu gugup kayak. Tidak usah terlalu gugup, santai aja. Akhirnya kita ngobrol nih ya, ngobrol tentang siapa tahu kalian punya pengalaman hal-hal mistis, ya kan? Kalian nanti bisa bercerita semuanya di sini. Kalau pandangan saya tentang mistisisme itu adalah sesuatu hal yang sulit kita berpikir pakai logika karena apa ya, kalau saya sih bicara gaib ya, gaib berarti sesuatu yang tidak nyata, tapi ada. Tapi kalau dibawa ke logika kira-kira bagaimana? Kalau bicara ke logika saya ada beberapa orang atau beberapa pandangan mungkin terkadang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi padahal mereka ada. Betul. Nah, ada yang lebih mistik. Ketika kita sudah tidak punya uang. Aduh, itu gimana ceritanya? Itu pasti. Gimana ceritanya? Pasti lebih horor. Horor ceritanya kalau sudah nggak punya duit ya. Iya betul. Bagaimana kalau Isal sendiri? Kalau iya Mas Isal gimana tuh? Kalau saya sih, saya percaya sih adanya gaib gitu. Karena di Islam juga kita harus dipercaya masalah hal gaib ya. Benar. Tinggal dari kita aja sih. Tapi entar dulu, kalau kita mistisisme itu kan istilahnya gaib ya. Iya. Gaib. Artinya banyak orang yang kalau kita ceritakan tentang hal gaib, terus kita pakai logika untuk berpikir. Menurut Anda itu kayak gimana? Maksudnya bisa nyambung nggak mistisisme dengan logika? Kalau saya sih dia bisa nyambung karena tadi yang sudah dijawab oleh Isal tadi atau Kausni tadi bahwa kalau di Islam kan kita harus percaya gaib. Iya. Kalau ke logikanya? Kalau logikanya sih sebenarnya tergantung sudut pandang orang melihat sih sebenarnya, tergantung kepribadian masing-masing percaya atau tidak. Tapi kalau kita Islam kan percaya atau tidak harus kita percaya bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Ada, iya. Tapi ada juga manusia, artinya yang pengalaman saya juga nih ya kan. Saya pernah bercerita ke dia masalah mistisisme, tapi dia sama sekali tidak pernah alami hal seperti itu. Dan bahkan dia tidak percaya akan hal itu. Itu menurut, jadi manusia itu beda-beda ya pandangannya, beda-beda. Kadang mistisisme itu artinya kalau kita bawa ke logika, menurut mereka itu kayak nggak masuk akal, kayak nggak masuk akal kita bercerita tentang hal gaib. Tadinya contoh kita di sini, terus mereka ketemu dengan kita di sana. Padahal kita cuma di sini duduknya, nggak kemana-mana. Itu kan hal gaib ya. Nah, itu pernah seperti itu ya, pernah. Seperti itu. Jadi gini, malam ini saya pengen mengajak Mas Andre dan Faisal bercerita hal-hal mistis pada saat pertama kalian berbagi cerita. Gimana ya? Artinya kita cerita santai nih ya, biar teman-teman di luar sana bisa mendengar kisah-kisah Mas Andre dengan Mas Faisal pertama awal-awal kenal dengan hal mistis itu kayak gimana? Mungkin dari Mas Andre atau Mas Faisal dulu. Kalau saya pernah mengalami sekali. Ya, kayak gimana itu waktu kira-kira kelas berapa SD lah.
Oh SD Kelas ya? berapa SD? Iya. SD ya? Waktu SD. Waktu SD. Bukan kelas berapa SD, waktu SD. Iya, waktu SD. Gimana? Nah, waktu itu saya itu lagi main PlayStation. Oh, PS. Ini di dalam rumah nih? Di rumah teman. Oh, di rumah teman. Rental. Oke. Di rumah teman. Enggak, di PS-nya teman. PS-nya teman. Lagi main. Ada suara ibu saya manggil dari luar. Bisa pulang. Itu jelas suaranya, jelas suaranya. Jelas. Terus Jelas. gimana tuh? Saya lari lah ke depan rumahnya teman saya. Saya lihat nggak ada. Wow. Nggak ada. Saya lari ke rumah, kan dekatan dengan rumahnya. Saya lari ke rumah dengan harapan saya bisa ngejar itu. Ibu Panggilan saya itu tadi ya? iya. Benar. Saya lari ke rumah, terus sampai di rumah ibu saya lagi nonton. Ibu saya lagi nonton. Ternyata ibu lagi nonton. Ibu lagi nonton. Saya tanya, Mak, panggil Isal tadi nggak di rumahnya teman? Kayaknya enggak, dari tadi nonton. Oh gitu. Ya. Besoknya saya demam. Demam. Besoknya sakit. Besoknya demam. Orang Gorontalo bilang langgu. Langgu, benar. Gorontalo langgu. Ya. Terus sakit itu berapa lama? Kira-kira 3 hari. 3 hari. Sakit itu seperti apa? Panas, dingin. Oh iya benar, langgu. Benar, langgu. Kayak keteguran gitu Iya. ya, keteguran gitu istilahnya. Kalau di Gorontalo itu keteguran. Terus ada lagi nggak pengalaman yang menurut Mas Faisal ini artinya paling angker lah maksudnya? Kalau paling angker pernah sekali sih pas. Atau pernah ketemu sosok gaib yang mengerikan, menyeramkan atau gimana? Itu waktu itu berdua sama pacar. Wah, ini agak ini yang bahaya. Pokoknya ini. berdua sama pacar. Bisa tanya itu. di pada saat itu di rumahnya pacar. Oh, apel. 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 Oh, apel, iya. Gimana tuh? Lagi apel, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba pacar saya ini nyisir. Ini malam hari lagi juga? Malam. Lagi Lagi nyisir, dia ketawa-ketawa. Dia ketawa, jadi saya lihat kayak bukan dia. Artinya begini, ketemu sama pacar, cuman posisi pacar ini lagi nyisir. Lagi nyisir. Udah duduk berapa lama sih? Udah duduk berapa lama kita ngobrol, dia nyisir depan kaca tuh. Depan kaca. Wah. Kaca, dia ketawa. Saya di situ rasaannya. Kayak bukan kebiasaannya dia gitu. Terus kebetulan di rumah itu cuma kita berdua. Iya. Dia nyisir. Terus saya tegur, dia natap. Dia ketawa. Wah. Ya. Tapi memang begini Mas Faisal, itu biasa di dunia mistis ya. Memang kalau kita nyisir di depan kaca, itu memang banyak yang cerita-cerita bahwa itu kita mengundang sosok. Oh iya, begitu. Memang seperti itu. Artinya kalau di dunia dunia horor yang setahu saya banyak yang halal anak explore hantu ya. Jadi dia kalau mau manggil hantu itu dia biasanya nyisir depan cermin. Iya, tengah malam. Mereka bisa hadir. Iya, katanya sih begitu. Oke, jadi Mas Faisal kita lanjut cerita yang tadi nih. Iya. Kayaknya seru nih. Jadi pacarnya nyisir itu gimana? Iya. Saya pakai bahasa Gorontalo aja. Nggak apa-apa, salah. Santai aja. Jadi ya. waktu orang itu lagi di rumah berdua, pas pacar saya kan basisir kan. Iya. Ada basisir, tiba-tiba dia ketawa. Saya tegur lah. Ketawanya ini kayak ketawa kuntilanak nggak? Hah? Ketawanya kayak kuntilanak? Iya, saya mikirnya sudah ke situ. Artinya udah kesurupan nih? Iya, Kayaknya mikirnya udah ke nih. situ ya. Saya mikirnya pada saat itu sudah di situ. Saya tegur lah. Katakan namanya Bunga ya. Iya. Nah, dia natap, dia ketawa kecil. Saya takut. Saya pada saat itu takut. Lalu kita berinisiatif itu mau cabut dari itu rumah. Iya. Kita mau kasih tinggal karena kita setako. Kita takut sekali asli. Karena dia tatapan solain, bawah matanya soba hitam. Bawah mata sudah bawah hitam. mata soba hitam. Kita suka kasih tinggal tapi kita takut. Dia mau sendiri. Kagak ada apa-apa kan? Iya betul. Kagak ada apa-apa. Akhirnya kita suruh dia ambil air sambayang. Iya. Berwudu. Iya. Ambil air sambayang dulu ambil wudhu. Dia habis ambil air sambayang, dia balik, dia tanya, Sal, kenapa? Oh, jadi tiba-tiba dia sadar? Iya, dia sadar. Oh, gitu. Sal, kenapa? Nggak dia sadar nggak ada tawa tadi? Nggak dia sadar nggak ada basis sisi? Dia bilang, dia tahu.
Dia bilang dia tahu apa yang kita tadi. Apa yang dia lakukan tadi? Dia tahu. Benar. Akhirnya waktu itu sekitar jam 11 lah, 11 malam saya panggil keluar. Karena kayaknya sudah tidak kondusif ini rumah. Gitu. Ayo, berjalan toran dulu, berjalan. Pas keluar rumah, di depan rumahnya dia itu, di atas loteng tetangga itu, ada sosok kunti di atas. Yang lihat ini siapa kuntinya? Toran 2. Nyata. Iya, di atas. Jadi duduk di atas genteng, berdiri di atas genteng. Oh, posisi berdiri. Itu pakai baju apa? Nanti dulu. Kuntinya pakai baju apa nih? Putih. Oh, rambut putih. panjang, berunduk dia. Oh, ciri khas. Berarti betul ya? Ciri khas kunti itu dia. Jadi begini. Panjang. Jadi begini. Kalau saya kuntilanak itu, saya ini belum pastikan kuntilanak itu perempuan atau laki-laki Saya juga nggak tahu. Cuma waktu itu kalau saya sih melihat seperti ini. Sebenarnya kita kalau orang Indonesia harus berbangga. Iya. Karena memang kalau bicara hantu, bicara setan, hanya Indonesia yang setannya itu punya titel. Oh gitu ya. Hanya setan Indonesia. Suster ngesot. Iya. Suster. Iya, betul. Suster lah. Betul. Iya kan? Betul. Itu adalah salah satu hantu atau setan yang punya titel di gaib. Betul. Adalah suster. Tapi dia ngesot. Ngesot. Nah, Iya, betul. pertanyaannya hanya satu. Suster ngesotnya ini apakah dia bidan atau perawat? Iya betul. Betul. Bapak tahu dari mana? Ya, saya pernah nanya. Ini tidak harus agak gini kan, biar tidak terlalu serangka ya. Betul. Saya itu. Tapi memang sih banyak yang nonton channel ini katanya tuh kalau dia buka itu tengah malam itu tidak berani dia katanya. Makanya mungkin kita selingi dengan bercanda aja ya bagusnya ya. Jangan terlalu tegang. Iya, jadi kita lanjut lagi ke Mas Faisal pada saya lihat kunti di atas genteng gimana? Kita berdua lihat. Saya sama pacar lihat. Pacar panik. Apa itu? Tutup mata. Serius. Untung saya itu ingat kata-kata teman. Teman saya pernah bilang kalau lihat yang begitu jangan panik. Itu panik, yang bikin kita nanti celaka. Oh gitu. Entah ketabrak atau posisi kita kan mau naik motor. Benar. Orang mau naik motor, akhirnya saya suruh naik pelan-pelan saya. Naik. Naik, gas motor pelan-pelan. Kita tinggalin itu. Pokoknya sepanjang perjalanan kita ninggalin itu perumahan itu kompleks rumah itu Bau Melati. Oh, Bau Melati ya di situ ya. Ajak jalan sekitar jam 2 balik lagi. Baru mau masuk rumah bau lagi. Bau Melati lagi. Cabut lagi, keluar lagi. Sampai jadi 2 kali bolak-balik. 2 kali bolak-balik karena anak orang sudah mau istirahat. Terus nanti kita balik azan subuh baru sudah tidak ada. Itu bau sama sekali. Dan kondisi rumah aman. Saya tinggalin, saya pulang. Wah, jadi pengalaman Mas Faisal ini artinya ketemu kuntilanak ya. Ya. Oke, seru. Kalau saya sih artinya ya horor juga sih ya. Itu kelas berapa? Sudah kerja itu. Oh, sudah kerja. 2 tahun lalu lah. Beda dengan anak. Oh, barusan 2 tahun lalu. Kalau dengan anak beda, Kak. Anak cerita mistik bukan. Sebentar, tar dulu. Sebelum ke Mas Andre. Jadi pengalaman angker menurut Mas Faisal cuma itu. Paling angker ya. Kita ini bercerita paling angker ya malam ini ya. Karena nyata. Karena benar-benar melihat sosok kuntilanak ya secara nyata. Oke, kalau gitu bagaimana Mas Andre? Kalau pengalaman angker saya yang pertama ya. Yang pertama itu sudah dengan pengalaman menurut saya paling angker. Pertama kali? Iya, paling horor. Dan paling angker. Waktu itu kita ikut pramuka. Kelas 5 atau kelas 6 SD. Oh, kecil lagi nih, masa kecil lagi nih. Nah, waktu itu kita ikut pramuka kan. Nah, malamnya itu ada yang namanya api unggun. Iya, benar. Api unggun. Sudah, saya tanya ke pembina. Pak izin mau buang air kecil. Saya jalan dengan teman saya ini. Jalan, berdua kita ke kamar mandi ini, jalan. Nah, sampai di kamar mandi, orang dua ini ada duduk. Nah, ada orang masuk di kamar mandi. Di sebelah. Jadi artinya Mas Andre dengan temannya ini mau ke kamar mandi. Ya, di depannya orang itu ada siswa. Sebelum nyampe kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, jadi
Mas Andre udah lihat ada sosok di situ. Jadi pada saat kita mau menuju kamar mandi itu toilet ada salah satu siswa di depan kita yang lagi jalan ke kamar mandi. Oh, menuju kamar mandi juga. Oke. Memang itu suasananya gelap. Lampu cuma 5 watt. Tapi kalau dari orang di cahaya, mendapatnya itu ada bagian itu siswa itu. Nah, karena orang lihat ada siswa yang ke sana. Nah, anak pertama ini kan takut makin izin. Iya. Nah, jadi orang tunggu. Menunggu. Orang biar dia masuk ke kamar mandi. Orang tunggu. Lama sekali. Tunggu. Tidak keluar ini. Datang penjaga sekolah. Saya suruh pada kenapa itu. Dia datang, dia tanya, "Mau apa?" "Mau kincing." "Ih, kincing saja." "Ih, masih ada orang di kamar mandi." "Kamar mandi mana? Ih, masih ada orang di situ." "Masa?" Dia toki. Posisi pintu kamar mandi terkunci. Tertutup. Nah, dia tutup begini. Ada orang. Dia buka tidak ada orang. Padahal ada yang masuk tadi. Padahal tadi, tapi selama waktu kau lihat ada yang masuk itu, Mas Andre nggak beranjak dari situ. Tidak, perasaan biasa. Jadi 2 kamar mandi itu, satu kamar mandi itu dia solot, tak kunci solot. Nah, yang itu khusus guru. Ada kan begitu. Nah, saat itu khusus siswa. Jadi dia jalan, pakai baju pramuka. Dia jalan, dia buka pintu kamar mandi, dia masuk dalam. Orang tunggu, tidak ada. Datang itu penjaga sekolah, Pak kunci. Baru sesudah, belum lama sekali sobat motor di sini belum kalau keluar dia, Pak. Nah, ini mungkin karena bapak yang penjaga sekolah mungkin juga takut. Takut juga ya. Mungkin takut. Mungkin dia pikir besok kinapa siswa di dalam. dalam. Dia bayangkan pas dia toki begini, itu pintu tak buka kamar itu. Ternyata itu pintu tidak terkunci. Tidak ada orang di dalam. Padahal sudah nunggu dari tadi. Padahal tunggu dari tadi. Itu pengalaman yang pertama sekali ya. Oke. Banyak kalau saya cerita banyak. Ada lagi yang paling menyeramkan menurut Mas Andre kayak gimana? Ada. Artinya pernah ketemu sosok yang paling menyeramkan atau bagaimana ini? Waktu itu tapi so besar. Oh, udah besar ya. Baru pulang dari studio. Oh iya. Habis bikin lagu dari studio itu pulang jam 2 malam. 2 malam. Nah, hujan rinti-rinti. Tapi dari kabilah itu hujan rinti-rinti. Nah, pas masuk di bypass di Botus itu ya, mungkin kalau teman-teman pasti tahu cerita lah tentang Oma yang kalau berjalan pasti dia berjalan mundur. Orang Botus pasti tahu. Orang Botus pasti tahu itu. Jadi memang Oma ini sudah terkenal di situ. Iya, cuma saya kan tidak tahu kalau ini. Jadi pas pulang studio kan jalan, memang susah jalan Kak. Di jembatan 2 itu sudah ada orang. Biasanya kan banyak orang nongkrong. Mau ke rumah itu kan mesti lewat tikungan yang agak gelap. Cuma sekarang pasti dia pasang lampu di sana. Nah, pas jalan begini, anak lihat ke sebelah kanan ada oma-oma. Tapi balik belakang, tapi dia tangan begini. Ke belakang. Nah, sudah anak jalan terus. Menurut Isal, kira-kira kalau oma itu berdusuk dengan arah seperti biasanya kan hal yang wajar. Ini dia dusuk dengan cara dia mundur. Buset. Saya berhenti kan. Ada liun. Maksudnya kan, ini kan kalau cerita aku orang dengerin. Itu pas jangan tahu tegang. Iya, betul. Pas jalan, ini oma kan jalan begini, mundur. Tapi dia ada harga begini. Tapi entar dulu, ini oma kakinya nyentuh tanah nggak? Karena dia gelap. Oh, gelap. Cuma kalau saya masih ingat dia menggunakan kebaya. Oh, kebaya. Dia menggunakan kebaya. Cuma kata orang di situ nenek konde 2. Nenek konde 2. Iya katanya. Tapi memang di daerah situ terkenal namanya. Iya, itu terkenal. Oh, terkenal ya? Iya. Saya tidak pernah ketemu dengan yang begitu. Nanti itu saya ketemu. Saya turun, ada harga begini, dia hilang. Langsung gas Kak. Pulang rumah. Ini posisi di atas kendaraan nih? Saya turun dari mobil dulu. Dari mobil. Saya lihat begini pas mau lihat begini kalau butuh itu Oma di berjalan pas mau masuk cahaya karena saya kan pas saya dapat lihat Oma itu saya kasih berjalan oto. Saya berhenti di bawah agak terang. Nah, mau ikut ke terang itu Oma sudah tidak ada. Oh iya. Saya langsung pulang telepon ke Ima itu. Mau tanya kenapa kayak masuk muka? Nanti coba. Cuci muka dulu. Baru itu pengalaman yang kalau untuk sekarang memang sih kalau dari SMP juga ada, dari SMA juga. Apa ya? Kalau Isabel tadi apa tadi? Kuntilanak. Mungkin kunti ya. Kalau anak pernah seperti itu kelas 3 SMP. Ketemu dengan kunti juga. Orang duduk berduaan ini.
Ya, istriku, ini cerita masa lalu. Oh iya. Jadi saya ada mantan. Iya. Ada mantan. Prosedur ini di pisang-pisang. Pisang-pisang. Pohon pisang. Dibuka pisang. Duduk. Ada apa cerita? Kita udah sebagin. Lagi nyisir juga rambutnya. Di tangan di pinggir. Oh, pakai tangan. Nah, tapi yang tangan ini begini terus. Aduh. Cuma ini begini. Aduh. Nah, jadi ada apa? Malam hari. Malam. Tika tahu saya ada DP itu soruka. Mau saya kasih tinggal. Apapun itu terserah. Pokoknya nafsu. Tidak gentleman, kalau kita punya kita bawa. Bukan soal tidak gentle. Biar Jo. Jangan kasih tinggal. Terserah. Orang bilang laki-laki tidak bertanggung jawab, pengolah. Biar saja. Iya. Itu kita bawa. Jadi ketemu langsung dengan lagi megang rambut. Iya. Dia pakai tangan ya, tapi bukan sisir ya. Nah, tapi lihat mukanya nggak mukanya? Dia merunduk begini kan. Tapi muka nggak jelas ya? Tidak, dia kerasukan. Oh, kerasukan. Ya, dia begini. Oh, saya kasih tinggal. Iya. Saya kasih tinggal. Kenapa yang kita juga ada pertanyaan masalah si Kuntit. Kenapa yang paling banyak, maksudnya yang paling banyak muncul, yang paling banyak ganggu, yang paling banyak merasuki orang itu dia itu. Kunti itu ya? Iya, kenapa? Maksudnya apa ada DP alasan? Karena mungkin ngetren mungkin ya. Zaman kali ya. Jangan itu sosok beda tapi orang anggap Kunti. Kalau saya begini Mas Andre, Mas Faisal, Kunti ini saya belum bisa, nggak ada yang bisa pastikan bahwa dia ini perempuan atau laki-laki. Iya. Karena kita nggak tahu kelaminnya kayak gimana ini Kunti. Kalau dia lebih banyak masuk ke perempuan, berarti dia laki-laki. Tapi mungkin saya nggak tahu ya tidak. Kunti ini. Kalau kita dorong ambil kesimpulan dia perempuan dari DP suara tertawa, tertawanya tertawa perempuan. Oh berarti memang betul DP nama Kuntil. Kuntil. Itu ada arti. Apa itu? Kurang tidak suka dengan laki-laki. Iya. Dia tidak suka sama laki-laki, dia ganggu. Macam kita ada pacaran ya, juga ada pacaran dia ganggu. Dia mau tahu mesra, kita ganggu. Atau dia juga pengen pacaran. Tapi kenapa dia tidak cari sosok yang sesama dia aja? Karena mungkin dia punya masa lalu yang kelam. Jadi begitu Kak. Jadi kalau soal mistik begitu banyak. Makanya kalau saya sih punya asumsi sendiri tentang mistisisme dan logika. Karena kalau saya dengan hal yang mistik pasti saya tidak akan menggunakan logika karena memang itu sudah pernah saya lihat sendiri. Tapi jangan dulu, sebelum kita lanjut cerita, saya mau bertanya sama kalian berdua ini. Kalian pernah nggak merasa kayak kesurupan? Pernah nggak? Artinya kalian nggak sadar dengan hal gaib yang maksudnya mengganggu kalian. Kayak artinya kesurupan pernah nggak? Kalau saya kesurupan tidak. Kalau ketindisan iya. Ketindisan? Iya, karena saya itu waktu itu ini kejadian suami istri. Iya. Saya dan istri saya. Oh jangan, itu lain lagi ceritanya ketindisan. Lagi tidur Kak. Oh lagi tidur. Nah, saya kira ketindisan sama istrinya. Yang anehnya kita lagi tidur, kagetnya barengan. Sama-sama ketindisan. Iya. Langsung mereka bilang, coba itu di dekat kamar mandi siapa itu. Jadi ada sosok, besar hitam Kak. Tinggi besar. Ada begini. Jadi mai tua begini, saya ulur begini. Pokoknya besar. Mau berdiri itu susah. Cuma orang pemata itu kata muka lebar ada kebalik. Siapa ini? Nanti saya beranikan diri, saya berdiri, saya kasih menyalam. Jadi ketindisan dua-dua ya? Iya, ketindisan dua-dua. Itu kenapa? Biasanya kenapa tuh kalau orang ketindisan itu karena apa saya biasanya? Pernah dengar nasihat. Iya. Bahwa Ini guys harus kita dengar nih. Iya. Ini nasihat nih ya. Teman-temanku yang muslim. Iya. Jadi Ustaz Andre lagi. Jadi saya pernah dengar Kak, kalau kita orang itu mau berjalan keluar, kalau pulang rumah itu jangan dulu masuk di rumah. Betul. Berdiam diri di luar, kemudian orang basalam. Karena kalau orang semua assalamualaikum itu sama semua pergi ya. Pergi nggak bakalan masuk ke rumah. Iya.
Tapi lebih bagusnya lagi kalau sebelum kita masuk ke rumah ada air keran di depan, kita berwudu juga sih bagusnya. Iya. Nah, lebih bagus kan disempurnakan. Bi berwudu ah. Nah, wudu dulu. Berwudu ya. Bagusnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita dari luar, jangan sampai ada sosok atau jin yang mengikuti kita sampai di dalam rumah. Sebaiknya kita berwudu dulu depan rumah, baru ucapkan salam, baru kita masuk rumah. Itu bagus juga nasihatnya Mas Andre ini. Karena kebetulan Isal juga ini pernah ke satu project. Satu project ya. Satu project apa namanya untuk pengungkapan misterius. Oh gitu. Iya, artinya berburu hantu juga. Kita tidak kuat mental. mental gimana? Karena saya pernah ingat dulu waktu itu ada konten teman saya. Dia menyarankan di salah satu rumah. Rumah angker katanya. Kita jalan situ, kita ada berapa orang? 7 lah. 7 orang dia yang tinggal. Dia kasih alasan dia mau beli rokok kata di depan. Itu kata orang berjalan baku dekat terus sama. Jadi itu aku dempet. Baku dempet sama. Iya. Jadi kalau saya sih Kak, kalau bicara gaib ya udah, kalau memang orang ada. Iya sih. Ya harus kita percaya lah, gaib itu harus kita percaya. Cuman kalau orang yang nggak pernah alami hal itu, kayaknya mereka tuh berpikir nggak masuk akal kalian ngomong itu, ya kan? Seperti itu. Jadi memang jadi mistisisme dengan logika itu kayaknya beda ya. Beda. Tapi saya setuju dengan Isa tadi tuh Kak. Yang paling banyak itu kuntilanak ya. Iya. Saya juga nggak tahu tuh ya kenapa. Justru di kalau di daerah Gorontalo paling banyak itu kuntilanak. Tapi kalau di daerah Jawa paling banyak pocong. Tapi walaupun paling banyak tetap ada kunti juga kan. Tetap banyak kan kunti. Oh, kunti ini dia rider. Ntar dulu, saya mau bertanya lagi sama Mas Andre nih. Ya. Nah, ini saya dengar cerita Mas Andre ini katanya pintar ngelukis gaib ya. Nah itu dia. Ya. Jadi ntar dulu mau jangan singgung ya. Kita cuma singgung Mas Andre. Jadi gini, jadi Mas Andre ini ternyata dia bisa melukis gaib ya. Jadi nggak tahu pakai indera keenam atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kita tanyain aja langsung bagaimana. Sebenarnya sih Kak, apa ya, kalau bicara mengenai lukis yang aneh-aneh seperti itu, nanti saat ini baru saya terapkan. Itu awal dapat dari itu bisa ngelukis gaib itu bagaimana ceritanya tuh? Karena emang dulu itu saya Kak suka ngelukis. Oh memang suka ngelukis. Ya sedikit ini Kak. Jadi saya itu dulu waktu kelas seniman. 5 SD saya meraih peringkat 2 seprovinsi Gorontalo lomba lukis. Wow. Ini lagi mulok paling tinggi. Mulok itu bahasa Gorontalo. Muatan lokal. Kesenian. Iya, fisika. Betul. Fisika itu tentang sejarah. Terus lanjut lagi. Gimana? Jadi pada saat ini itu sampai sekarang istri saya kadang kalau di kamar lihat gambar-gambar. Apa sih ya? Kalau saya menggunakan ya pasti sama dengan yang tadi Kak. Ada yang percaya tentang indigo, ada yang tidak percaya. Cuma memang sampai saat ini kalau melukis memang iya sih Kak, saya belajar melukis. Tapi gini Mas Andre, artinya pada saat melukis itu Mas Andre ngelihat sosoknya langsung atau gimana tuh? Mas atau cuman menghayal atau bagaimana? Tuh. Kalau saya ini kita buka di sini. Nggak apa-apa, ini kan jadi artinya kan berbicara mistis ya. Tuh. Kalau saya itu dia menggambar ketika saya itu memohon. Oh, artinya minta petunjuk dulu ya. Saya memohon dulu untuk, ya benar. Untuk diizinkan untuk menggambar. Oke. Karena tapi terkadang sih Kak, sampai dengan saat ini kalau saya menggambar yang udah agak-agak energi negatifnya sudah kuat, kadang saya bisa. Iya, mimisan ya. Mimisan. Oh iya benar. Karena saya pernah, karena jujur teman-teman, saya pernah lihat langsung Andre menggambar. Itu bahkan keluar darah di hidungnya. Ya, itu luar biasa sekali menurut saya ya. Tapi artinya Mas Andre ini punya kelebihan yang hebat kalau saya sih. Besok kalau teman-teman ada mau ini saya ya, jadi iya benar-benar. Jadi kalau teman-teman siapa tahu ada yang mau diterawang sejarak jauh, hubungi aja Mas Andre ya. Bisa dilukis sekarang. Ya. Jadi itu tapi ini benar loh, benar. Saya pernah lihat dia langsung melukis tapi tiba-tiba keluar darah di hidungnya. Itu gimana tuh Mas Andre? Kalau itu apa sih Kak? Kalau saya gambarnya itu kalau orang Gorontalo bilang kasusu. Kasusu artinya buru-buru. Harus gambar full. Oh gitu. Saya harus berusaha untuk gambar full. Iya.
Jadi saya tidak mau gambarnya setengah-setengah ya. Iya, kadang kan bayangan. Jadi saya harus gambar full. Nah, kalau saya gambarnya itu ada sesuatu energi yang besar. Oh iya, betul. Nah, saya bakal jadi ini artinya energi si gaib dengan energi kamu itu bertabrakan. Ya, jadi makanya keluar ini semua. Betul juga guys. Jadi memang sih kalau hal-hal gaib itu kalau nggak biasa jangan lah. Iya. Jangan coba-coba. Terbiasa sih kan, terbiasa dari kecil kan, jadi terbiasa dari kecil. Bahkan ada yang lucu. Yang lucu itu waktu bukan lucu sih, nggak lucu juga dia. Ada opa, adik dari opa saya waktu itu, kalau orang Gorontalo bilang ini sumba jalan. Jadi susah karatur maut. Nah, itu masih saya waktu itu nonton konser Ari Lasso di Gorontalo. Okay. Ari Lasso dengan ada band waktu itu saya nonton. Yang bikin saya kaget adalah di depan saya itu saya lihat sosok wajah atau bentuk tubuh dari adik opa saya. Mirip. Memang sudah beliau. Jangan-jangan jin di depan saya ini. Nah, nanti pada saya lihat dia, cuma kan waktu kan kita lagi rame kan karena konser kan. Dalam saya, masa anak opang nonton konser? Sedangkan di ini kan ada Saki. Nah, saya pas pulang rumah, saya dapat info saya ke opa meninggal. Ya. Oh, jadi sebelum meninggal nih ya? Iya, sebelum meninggal. Oh, gitu. Ya, berarti itu namanya biasanya sih petunjuk ya? Ya. Mungkin petunjuk ya. Tapi kenapa mesti kalau bilang ya, Bapak kasih tahu. Tapi itu Bapak kasih tahu di konser. Bapak kan di konser. Kalau mungkin Bapak di kafe ya, dia muncul di kafe. Betul. Jadi luar biasa pengalaman mistis mereka nih ya teman-teman. Jadi kalau kita Mas Andre dengan Mas Faisal bercerita tadi itu, kalau kita berpikir secara logika nggak masuk akal ya, kayak nggak masuk akal ya mereka cerita. Saya pun artinya orang yang nggak percaya hal gaib pasti ada yang nggak percaya hal gaib. Pasti mereka ngomongnya kamu ngomong kosong aja, biasanya kayak gitu ya. Tapi mereka sendiri yang alami, makanya dia bisa bercerita. Tapi ada juga kan orang yang dia tidak mau tahu dengan hal gaib. Padahal sebenarnya dia tahu. Dia tahu. Sebenarnya dia mengelak. Iya. Betul, dia betul. pernah ada yang begitu ya. Saya juga ada yang begitu. Pernah mengalami seperti itu. Dia nggak mau, artinya dia cuek dengan seperti itu ya, betul. Nanti pada saat dia sadar ketika dia duduk rame-rame dengan DP taman-taman, oh iya dulu anak pernah begini tapi anak tidak percaya. Tapi berarti solusinya itu kalau bisa ada hal-hal yang begitu, tolong cuek saja. Jadi setan itu tidak merasa dianggap. Kalau saya sih begini, hantu itu, jin itu sebenarnya itu kalau ketemu manusia dia takut. Kalau yang sebenarnya yang saya tahu ya, mereka itu takut ketemu dengan manusia. Cuman bagaimana ya? Artinya kita ini manusia beranggapan jin itu modelnya kayak gimana ya? Berarti takut duluan ya. Ya, jadi sebenarnya mereka juga itu takut ketemu sama manusia. Katanya kalau dia ketemu manusia itu artinya dia itu cilaka lah begitu. Iya benar. Saya pernah dengar kayak gitu, saya nggak tahu lah. Jadi artinya kita ini manusia kalau saya ketemu dengan hal yang kayak seperti itu, saya lebih memberanikan diri ya, untuk betul. Karena semakin kita takut, semakin kita dihantui dengan dia. Energi mereka semakin besar. Betul. Jangan takut. Betul itu. Tapi setuju. Ya, mengatakan ke Andre bilang jangan takut itu tidak semua orang bisa. Iya sih, betul sih. Itu tergantung dari keimanan, bro. Keimanan. Biasanya iman itu. Kalau kita nggak ada iman juga ya pasti takut ya. Iya. Pasti kalau baku dapat itu jangan panik lah. Ya intinya jangan. Tapi siapa sih nggak panik kira-kira ketemu dengan yang satu yang kita tahu dan kita pegang, dorang itu tidak bisa sakiti orang. Itu yang saya tahu. Kita pernah teman bilang. Jadi walaupun dorang muncul itu dorang tidak bisa nyakiti orang, kecuali orang panik. Kayak orang naik motor dapat lihat orang panik, orang balaju cilaka. Itu yang bikin orang. Itu gara-gara hantu itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita lewat taks, walaupun kita takut tapi kita tetap stay cool dan panik. Itu bagaimana ya kita stay cool ya ketemu dengan hal begitu ya maksudnya iya memang dapat lihat tapi tetap orang kira-kira. Tapi ini manusia bro, kita bicara manusia ini ya, pasti manusia kalau ketemu hal yang artinya contoh nih ya, kita ketemu yang mukanya berantakan
pasti lari lah bro. Iya. Karena waktu itu kan kenapa kita bisa bilang begitu? Seandainya dulu itu kita tidak pernah baku dapat kitab taman dan kitab taman bilang, nah jangan panik kalau baku dapat ini. Iya. Pasti dia kejadian itu kita dengan kitab cewek, kita pasti panik. Sebenarnya juga kalau Anas melihat ini bangsa-bangsa seperti ini juga orang bisa ambil satu pelajaran buat orang. Contoh, artinya orang jangan ikut dianya. Tapi lihatlah karakternya. Contoh kuntilanak. Orang bisa terapkan ke orang hidup. Kuntilanak itu walau dicela, walau dicaci, walau dimaki, dia tetap tersenyum. Tapi dia tersenyum bikin takut lah. Iya. Kalau kita mau di dunia nyata, mau bagaimanapun orang, ya tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Belajarlah seperti kuntilanak. Betul. Disakiti, dicaci, dimaki, dia tetap duduk, diam dan tersenyum. Kalau kuntilanak begini juga. Biasanya ada yang dengar suara kuntilanak nih ya. Katanya kalau suara kuntilanak itu agak besar suaranya, berarti posisi kuntilanak itu jauh. Sama dengan pongo. Ceritanya sih kayak gitu sih, saya nggak tahu. Menurut kalian gimana ya? Jadi kalau suaranya kecil, berarti suaranya kecil dia dekat dengan kita. Lebih kecil sekali berarti dia. Itu saya nggak tahu itu mitos atau fakta, saya nggak tahu ya. Mungkin saya dengar cerita aja. Ini menurut kalian gimana tuh? Suara-suara kuntilanak gitu. Suara-suara kuntilanak itu dia tergantung, ada alto, ada sopran. Iya benar. Tergantung dia dulu nyanyi apa ya. Iya musiknya apa. Beda lagi kalau kuntilanak reggae. Uyo. Beda aliran ya Mas. Ini susahnya guys, kita ngomong mistis dengan orang musisi kayak gini nih. Dia semua dibawa di musik. Apa ya kalau kuntilanak? Kalau kita bicara kuntilanak yang sampai sekarang jadi misteri buat saya itu kan. Kenapa kuntilanak itu kalau memperlihatkan wujudnya dalam keadaan tidak menampakkan dirinya, tidak menampakkan wajahnya ya. Selalu hanya menampakkan rambut yang panjang. Benar. Pertanyaannya, rambutnya bisa panjang lurus begitu, dia pakai apa coba? Sampo apa ya? Atau dia pernah ke pabean, ke bonding? Mungkin dia. Iya. Kalau ini kayaknya ini konsep penunggu malam hari ini. Kalau ini menjudge. Kalau ini membuli. Ya, maaf ya para setan-setan yang kita udah bully. Artinya jangan terlalu tegang lah. Iya, kenapa kita buat seperti ini biar teman-teman tidak takut. Iya, betul. Jadi satu yang kalian takuti hanya yang di atas. Kuasa lo ya. Sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Orang takut. Pertanyaan kedua, kenapa Kunti itu selalu pakai baju putih? Sekarang beda. Sekarang beda. Di zaman era sekarang, era milenial, sekarang banyak sekali hantu-hantu yang sudah dirubah wujudnya. Sudah visioner. Ya, ada kuntilanak merah, kuntilanak putih. Ada ya. Iya benar. Jangan sampai ini pandemi dorong pakai masker juga. Saya rasa ketika perubahan suatu ekosistem pemerintahan, sehingga para kunti juga ini berbondong-bondong untuk mengganti seragamnya. Iya. Ketinggalan zaman. Betul. Kan sudah kalau putih saja kan, tidak usah merah. Bentuknya sama, suaranya sama. Benar. Iya, tapi kayak identik dengan putih mesti. Tidak boleh. Itu pertanyaan kenapa? Iya juga sih ya. Pertanyaannya kenapa dia kasih nama kuntilanak? Tapi kalau macam pocong, dia pakai putih ya karena kan kapan? Nah, ini dressnya kunti yang dia dapat dari mana? Iya ya, betul iya. sih. Dressnya itu didapat. Makanya saya bilang ini kuntilanak ini cuman cerita atau kenyataan. Itu dia. Dia legenda. Benar. Ya, kuntilanak ini masih tanda tanya buat saya. Saya juga sih kayak pemahaman saya itu kuntilanak ini perempuan atau laki-laki saya belum tahu juga. Kayak pocong itu kan, ada pocong yang baju hitam, ada pocong baju putih. Sebenarnya sih saya sih kalau lihat film-film horor ini kan, saya merasa bahwa setan yang paling ribet itu pocong kan. Iya. Karena diikat ya. Diikat. Kan tinggal lepas saja kan, tidak usah jalan lagi gini kan. Tapi jalan aja. Lebih ceritanya itu kayak kenapa dia hantui orang, katanya dia mau minta tolong suruh lepas dari ikatan itu. Katanya begitu. Tapi kalau ini malam, ente pulang. Jangan kita lah. Ini malam orang lain lah. Jangan kita. Ini malam dia tok-tok di jendela. Jangan. Tolong lapas angkat. Jangan kita, jangan.
Ini Anda kan, Jangan Anda kan ya. kita tidak mau berandai-andai dengan hal itu. Tapi kita tidak mau. Isa so bilang bahwa katanya pocong itu ketika menakuti dia mau suruh lapas dia diikat. Nah kira-kira pulang dari sini dia Kita mau tolong, yang penting dia datang di waktu yang tepat. di saat yang posisi sudah pas ya. Masih tanggal muda. bukan kayak bersa di waktu yang salah ya. Waktu yang salah. Iya sih Kak, jadi kalau orang membahas tentang mistisisme itu dengan logika tentang pandangan gaib sih sebenarnya tergantung dari pola pikir orang masing-masing. Artinya tergantung orang yang pernah mengalaminya ya. Iya. Betul. Satu saja Kak. Satu saja biar orang itu mereka berpikir dengan logika. Satu saja berarti gaib ini sesuatu yang tidak nyata. Tapi ada. Contoh ya para rasul, para nabi. Kan Nabi Musa kita bicara rasul ini. Membelah lautan. Nah, kalau logika gimana? Yang itu akal. Tapi itu ada. Ada. Ceritanya ada. Sepakat. Iya kan? Benar. Itu kejadian betul. Itu beneran. Di Al-Quran pun ada. Ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Itu nyata. Jadi ada orang-orang yang beranggapan bahwa dia tidak percaya gaib atau apa. Ini terlalu jauh mungkin kita ngambil nabi ya. Artinya masalah gaib yang contoh paling nyata di kehidupan kita sehari-hari kayak gini. Kita tidur tapi kita bermimpi kita bisa cerita mimpi kita. Itu kan sudah hal gaib. Ya. Nah, itu nggak usah jauh-jauh ya kita. Itu yang paling dekat. Paling dekat dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi di saat kita tidur kita mimpi, terus besoknya kita bangun kita bisa cerita mimpi kita, itu namanya gaib. Nah, itu contoh sih. Oke, mungkin udah gak ada lagi cerita-cerita mistis. Kalau orang bahas nggak ada habisnya ya, sampai mungkin sampai pagi kita nih ya. Pasti pagi orang bahas. Ya, semoga penonton mengalami sendiri lah. Iya. Lebih bagus kan, lebih bagus untuk teman-teman yang fans fanatik dari Kopi Penunggu. Punya cerita mungkin atau punya kisah nyata ya, kurang komen saja, diundang langsung ditanya langsung. Iya betul teman-teman. Jadi siapa tahu dari fans dari Kopi Penunggu atau teman-teman yang nonton di luar sana mau ikutan bareng kita di sini buat bercerita tentang mistis kalian bisa komen aja di kolom komentar situ ya. Ini kan insyaallah nanti kita telepon. Kopi Penunggu. Iya, dari tadi kita udah menunggu. Kopinya iya Ya kita nggak mau ke sini. Kita ya. Karena kalau kita mau kan jadi banyak kan. Betul. Itu salahnya kita tadi. Saya juga dari tadi mau ngomong itu sih. Mana kopinya ya? Iya betul. Tapi kita sudah karena kopi ada, penunggu juga ada. Nah jadi kita minum kopi kita menunggu di situ. Oh iya. Segera kita Oke, siap. Jadi Mas Andre dengan Mas Faisal ada pesan-pesan nggak sebelum kita tutup acara ini? Faisal dulu. Nah, ada pesan ya buat teman-teman di luar sana lah. Kalau saya sih buat lebih khusus buat teman-teman yang tidak percaya dengan hal mistis. Kalau menurut saya, kalau kalian tidak percaya dengan hal mistis, tetap tidak percaya saja. Tidak percaya saja. Iya. Artinya nggak apa-apa lah kalau kalian nggak mau percaya. Iya benar. Mungkin kalau anggapan kalian percaya itu nanti ada bukti. Ya kalau bukti itu terjadi sama kalian ya mungkin. Nah di saat disitulah kalian percaya bahwa ada gaib ya. Oke, siap. Dari Mas Andre? Saya untuk teman-teman sih yang percaya dan tidak percaya tentang adanya gaib, dorang itu ada. Ya pasti ada lah. Dorang itu ada. Pasti ada lah. Ya. Apapun itu, dorang itu tetap ada. Ada. Iya. Betul. Karena kalau kita orang bahas begitu panjang. Betul. Kalau kita mau bercerita pengalaman gaib ini nggak bisa habis. Iya, bahkan sampai artis pun pernah konser di kota gaib. Kota gaib ya? Namanya itu Kota Baru. Oh, iya betul. Saya pernah nonton itu. Ada Ari Lasso waktu itu konser. Terus kata IO-nya, kalau Mas Ari perform jangan kaget ya ketika melihat wajah dari sebagian penonton itu wajahnya datar. Kan itu mereka. Dan itu nyata. Berarti penontonnya semua jin. Ya. Itu waktu di zaman dulu dari orang barat pernah menggambar petanya, kota itu ada. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang hilang. Ya. Sama dengan Wentira mungkin ya. Ya, itu saya rasa itu Wentira itu satu kecamatan mungkin dengan yang kayaknya sama sih. Cuman Wentira itu mungkin kalau orang lewat situ tuh nggak ada apa-apa maksudnya. Tapi orang yang bisa ngelihat
itu bahwa di situ tuh namanya kota jin katanya. Jadi kalau dari saya percaya tidak percaya, intinya mereka itu ada. Mereka itu ada. Kan semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan, betul sekali. Oke, teman-teman, mungkin dari Mas Andre udah kasih saran ya buat teman-teman di rumah. Bagaimana kita tutup aja acara ini? Oh iya. Oke. Jangan lupa di subscribe. Ya, jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen. Karena itu gratis. Oke, teman-teman. Saya host Husni Mubarak. Saya Andre Taku. Saya Salali. Kami pamit semua. Thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.